Kami tadi sudah membuktikan di hari ini adalah hari kebahagiaan kami. Kenapa? Kami sudah buktikan semuanya, khususnya tadi yang disampaikan Pak Haji terkait KTP beragama Kristen Katolik. Bonita Anglia, istri kedua mendiang Yon Kuswoyo Kusplas belum lama ini mengajukan gugatan pembatalan isbat nikah Susrini dengan Yon Kuswoyo. Susrini merupakan istri pertama Yon Kuswoyo yang dinikahinya secara siri pada tahun 1972. Pada tahun 2023 lalu, Susrini bersama dua anaknya mengajukan isbat untuk mengesahkan pernikahannya dengan Yon Kuswoyo. Bonita sebagai istri yang dinikahi secara hukum Islam dan hukum negara pun tak terima. Sebab, menurutnya, ada beberapa fakta yang tidak sesuai dengan apa yang diajukan oleh Susrini di persidangan. Salah satunya Susrini mengaku kepada majelis hakim bahwa dirinya belum pernah berpisah atau bercerai dari Yon. Padahal menurut Bonita, ketika ia menikah dengan Yon, vokalis Kusplas itu sudah berpisah dengan Susrini. Susrini sudah berpisah dengan Yon pada tahun 1980-an dan bahkan menikah dengan lelaki lain. Bonita pun heran dengan alasan Susrini yang mengaku tidak pernah bercerai dari Yon. Bahkan, Yon sendiri yang bercerita kepada Bonita tentang Susrini yang memilih menikah dengan pria lain. Kepada Bonita, Yon mengungkapkan alasan Susrini menikah lagi. Itu lantaran status pernikahan Yon dan Susrini yang hanya sah sesuai hukum agama. Susrini pun merasa bisa menikah dengan pria manapun karena status tersebut. Tim kuasa hukum Bonita, Raja Simanjuntak, juga mengungkapkan kekeliruan lainnya. Antara lain wali nikah Susrini dan Yon yang ternyata ayah dari Susrini yang beragama Katolik. Bonita mengaku bahwa upayanya untuk membatalkan isbat nikah yang telah diajukan oleh Susrini adalah demi anak-anaknya. Dia ingin memastikan anak-anaknya dan Yon Kuswoyo mendapatkan hak yang seharusnya. Kuasa hukum Bonita, Dodi Haryanto, pun menegaskan bahwa upaya kliennya itu bukanlah untuk membatalkan pernikahan yang pernah terjadi antara Yon dan Susrini, melainkan untuk membatalkan isbat nikah Yon dan Susrini yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sampai dia wafat, itu dia masih beragama Nasrani. Kita tidak mempersoalkan agama di sini. Saya harus menggarisbawahi tidak mempersoalkan agama. Tapi permohonan isbat itu sendiri jelas-jelas sudah dinyatakan atau saya bisa mengatakan bahwa itu batal demi hukum. Itu poinnya. Kalau saya menanggapi, hanya demi untuk klien kami lakukan yang terbaik. Khususnya untuk pembatalan isbat, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji, kami tadi sudah membuktikan di hari ini adalah hari kebahagiaan kami. Kenapa? Kami sudah buktikan semuanya, khususnya tadi yang disampaikan Pak Haji, terkait KTP beragama Kristen Katolik, dan satu lagi, buku nikah yang sah secara hukum. Artinya tercatat di kantor urusan agama, yang memang ada di wilayah Banten. Itu aja yang saya sampaikan. Tetap ya saya mengharapkan klien saya bersemangat demi untuk kepentingan khususnya untuk anak-anaknya. Seperti itu. Ya, mulai cerah ya. Walaupun ada hujan datang. Semoga sih cepat selesai ya. Karena dari pihak tergugat minta waktu 2 minggu ya. 2 minggu. Karena dia mau mencari bukti-bukti. Seperti itu. Sedangkan bukti sih, kalau dari kita sih ya, alhamdulillah sudah semua ya. Sudah semua. Kalau dari kita bukti-bukti ya, dia mau mencari bukti yang atau bukti apa lagi. Ikutin aja. Berarti 2 minggu lagi baru sidang lagi? Baru sidang lagi. Semoga terjawab semua lah ya kebenarannya. Boleh dibuat seperti apa sih contohnya? Boleh? Bukti siapa dong? Dari Ibu Bonita. Oh, kan Ibu Susi itu kan tadi seperti ya pengacara saya bilang, Pak Haji dan Pak Raja. Di situ kan Susi mengisbatkan pernikahannya bahwa dia telah melampirkan bahwa dia tidak pernah menikah lagi, ya. Dia tidak pernah bercerai dengan almarhum Yon Kuswoyo. Tapi nyatanya tahun 88 Susi itu menikah, ada buku nikahnya asli ya, sudah kita cek asli. Berani bertanggung jawab ya? Berani bertanggung jawab karena kita sudah mengecek langsung gitu kan. Nah terus di tahun 2024 ini ya, Januari yang saya lihat Susi itu mengisbatkan pernikahan dengan almarhum Yon Kuswoyo. Terus mau sandiwara apa lagi sih nih gitu loh. Jadi sedangkan dia sudah, yang saya tahu ya, Susi itu sudah 3 kali menikah. Ya,
3 kali menikah. Yang pertama dengan tadi seperti apa, nggak perlu saya sebutkan lah. Tapi saya tahu itu kan. Terakhir juga di tahun 2000 yang pada saat Susi masuk Islam ya, tapi masuk Islam bukan masuk Islam yang harus ada apa tuh sertifikat ya. Nah, jadi dengan ustadz lah dia masuk Islam. Saya tahu itu. Dan begitu pun dengan anak-anak Susi yang 2 orang ini ya itu juga mereka baru pada masuk Islam. Karena sebelumnya dengan Susi sama beragama Nasrani juga. Anak-anaknya Susi ya, Sustrini ya. Itu. Jadi ya baru sebenarnya mereka sama sih kan, barengan sih masuk Islam ya gitu loh. Cuman nggak tahu tempatnya beda-beda gitu. Jadi poin yang isbab ini apa sih poin dari Bonita itu keinginan, dan ini termasuk paling lama nggak sih dengan proses ini, karena nggak berlalu-lalu kita panggil lagi. Gimana nih menanggapi? Jadi boleh saya berikan pandangan hukum bahwa perkara ini sebetulnya sesuai dengan rule of the game yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan 1. Terus kemudian kenapa ini prosesnya bukan berlarut-larut? Tapi di sini tentunya atas permohonan isbat yang diajukan oleh Sustrini ini, tujuan dari Bu Bonita ini adalah untuk membatalkan isbatnya, bukan membatalkan perkawinannya. Ya, isbatnya, produk Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini yang sudah menetapkan dengan penetapan isbat, yang mana isbat ini sangat bermanfaat oleh Sustrini dan anak-anaknya, bahwa perkawinan antara Sustrini dengan John Kuswoyo dan anak-anaknya menjadi legal dan menjadi legal standing oleh Sustrini dan anak-anaknya. Namun dalam proses permohonan isbat itu, hakim tentunya tidak melihat apakah permohonan ini asli atau tidak, terus Sustrini itu menikah sekali atau tidak. Karena dalam permohonannya dia katakan, 1, tidak pernah menikah dan tidak pernah bercerai dengan John Kuswoyo. Terus kemudian walinya adalah ayah kandungnya. 3-tiganya cacat hukum semua. Itu. Jadi kami meminta kepada pengadilan, kami tidak menyalahkan pengadilan, tapi tentunya pengadilan juga tidak bisa mengkoreksi. Wah, ternyata ayah kandungnya itu Nasrani. Itu kan bukan otoritas daripada Pengadilan Agama. Dengan kami membentangkan ini semuanya, tentunya majelis hakim akan mempertimbangkan produk hukum yang telah dibuat dan diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Apakah produk yang dibuat, yang dimohonkan oleh Sustrini dapat dipertahankan secara legal konstitusionalnya, atau misalnya dinyatakan itu tidak sah, batal demi hukum. Selesai, udah nggak ada tuh perkawinan. Selesai. Tapi untuk pelajaran masyarakat dengan kejadian ini, apa sih konteks benang merah yang harus dijaga gitu, biar tidak terjadi sama orang-orang lain? Kalau untuk menjaga agar benang merahnya tidak dilanggar, agar masyarakat yang pencari keadilan dan atau masyarakat yang tidak paham hukum, tentunya apabila seseorang itu menikah siri, terus kemudian pernikahan sirinya ini karena ada anak. Nah, diajukanlah isbat itu. Isbat itu bisa diajukan pada saat suaminya masih ada atau tidak ada. Kalau suaminya meninggal seperti John Kuswoyo ini meninggal, kan tinggal istrinya. Nah, istrinya ini tentunya mengajukan permohonan isbat itu secara terbuka dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau ditutupi, misalnya dia menikah, yang menjadi walinya tetangganya, ayahnya masih hidup. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Jangan mengajukan isbat untuk kepentingan pribadi. Jadi harus dilihat juga apa legal standing dari isbat yang diajukan. Supaya perkawinan Anda siri ini yang tidak tercatat oleh negara dan tidak tercatat secara agama, diperkuat dengan isbat ini menjadi perkawinan yang sah. Dengan adanya isbat itu, maka dalam permohonan isbat itu, Pengadilan Agama Jakarta Selatan memerintahkan kepada kantor urusan agama untuk mencatatkan perkawinan yang sirih ini menjadi legal. Nah, itu masyarakat harus tahu itu. Jadi poinnya untuk sidang isbat itu, poin begitu itu untuk pengakuan sahnya bahwa dia pernah nikah sama almarhum. Betul. Jadi poin mengesahkan itu, tapi poinnya tetap ada harta gunung ini dong. Ya, kalau kita kembalikan, kalau isbat itu diakui dan dinyatakan sah perkawinan antara John Kuswoyo dengan Sustrini, pertama
dia punya harta benda. Harta bendanya anak itu harta perkawinan yang nanti jadi sebagai ahli waris. Dan di balik itu juga selama pencaharian mereka berdua itu dapat dijadikan harta gonogini. Yang mana harta gonogini ini menjadi warisan buat Sustri ini kalau masih hidup dan anak-anaknya. Maka pada saat mengalihkan seluruh aset yang dia dapat itu, maka dapatlah dijual. Dia hanya bawa isbat itu. Ada kesayangan nggak dari pihak sana? Tidak. Jawabannya hanya sederhana. Pada saat mengajukan isbat itu, berlaku jujurlah di sini.